Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wana Channel. Sahabat pecinta tanaman, terutama pecinta tanaman anggur, kalian tentunya tidak akan asing lagi dengan yang namanya sekam bakar atau arang sekam ya. Bahan ini adalah salah satu bahan yang dijadikan sebagai campuran media tanam untuk menanam pohon anggur. Di video ini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara membuat sekam bakar yang terbuat dari sekam mentah tentunya. Ini saya ada sekam mentah dan juga ada sekam lapuk. Dan yang saya gunakan adalah sekam mentahnya. Seperti apa prosesnya? Bagaimana cara membuatnya? Ya langsung saja kita praktekkan langsung. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke alat bahan dan bagaimana cara membuatnya ya. Terutama dan utama adalah berambut atau sekam mentahnya sendiri. Ini sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu kemudian kalau ada ya, ini sekedar opsional sih sebenarnya, ram bekas ayakan pasir ya, yang bekas-bekas saja, yang jelek tidak apa-apa, nantinya kita bakar sebagai tempat awal dari api yang akan kita buat. Seperti ini kita dirikan seperti ini ya, ketinggian ya seadanya saja, berapapun tingginya ya gunakan saja. Kemudian ini juga opsional juga, alas bisa menggunakan apa saja. Ini hanya jika media tanah di bawahnya basah. Saya ini di tempat saya hujan ya, habis hujan jadi agak basah, takutnya nanti malah lama. Jadi ya saya gunakan alas agar cepat apinya jadi. Kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar bisa menggunakan daun kering atau kertas-kertas koran atau kertas-kertas sisa atau sampah ya. Dan juga sedikit bahan yang juga bisa mudah terbakar, kayu kering sedikit saja sebagai pemicu nanti. Langsung kita mulai prosesnya. Ini hanya sekedar perbandingan saja. Di tempat saya harga satu karung kecil sekam bakar yang sudah jadi itu dengan ukuran atau dengan berat sekitar 10 kilo itu harganya Rp15.000. Sedangkan jika saya mengambil sendiri atau membuat sendiri dengan cara membakar sendiri, dengan cara saya membeli di tempat penggilingan padi, saya diberi harga 7.000 per satu karung, dengan ukuran karung itu 1 kintal ya, 1 kintal penuh karena kita mengambil sendiri. Jadi ya terserah kita, sampai penuh-penuh itu dikasih harga Rp7.000. Jika dibandingkan dengan kita membeli sekam bakar yang sudah jadi, tentu saja itu harganya sangat-sangat jauh selisihnya. Lebih murah jika kita membuatnya sendiri. Memang agak sedikit bisa dibilang agak repot ya, karena kita mengambilnya sendiri di tempat penggilingan padi dan kita membakarnya sendiri. Oke, ketika sudah mulai menyala, ada tanda-tanda sekam padinya ini mulai terbakar dengan ciri mengeluarkan asap seperti ini, pertanda bahwa sebagian sekam sudah mulai terbakar. Untuk kedepannya perlu diperhatikan sambil dipantau bahwa jika sudah mulai ada tanda hitam di sini, kemudian ditutupi dengan sekam mentah lagi. Jangan biarkan hingga apinya keluar ya. Dijaga jangan sampai apinya keluar. Kalau apinya keluar, biasanya nanti malah akan jadi abu, bukan sekam bakar yang kita dapat, tapi malah abu sekam. Bisa ditinggal tapi jangan terlalu lama. Tetap dipantau kondisi apinya, bukan api maksudnya ya, bara apinya, karena dia membakar perlahan dari bawah, nanti keluar sini, nanti tahu-tahu hitam, kemudian ditimbun lagi dengan sekam mentah lagi, begitu seterusnya hingga semua permukaan menjadi hitam. Nah, contoh hingga jika keluar api seperti ini, jangan biarkan api itu besar, ditimbun saja dengan sekamnya, dijaga kondisinya stabil, hanya mengeluarkan asap saja. Baiklah, saya akan update lagi nanti setelah ada perkembangan lagi. Ketika bara apinya sudah stabil seperti ini, kita bisa mulai mencabut
ram kawatnya ya, perlahan seperti ini. Baranya masih di bawah tuh, baranya bagus. Kemudian kita bisa menimbunnya lagi. Kita timbun dengan sekam mentahnya lagi, tipis-tipis saja, jangan banyak. Nanti kalau sekali banyak dia mati. Tapi kalau tipis-tipis masih ada udara yang sirkulasi udara keluar masuk, bara apinya bisa bertahan. Oke, setelah ini kita bisa tinggal 1 jam atau 2 jam, lalu kita pantau lagi perkembangannya. Jangan sampai ada bara api yang keluar. Maksudnya jangan sampai ada api yang keluar. Oke, jika kondisinya sudah seperti ini ya, sudah hampir hitam merata ya, semua warnanya hampir menghitam, hanya tinggal pinggir-pinggir saja ya. Ini bisa kita letakkan di atas. Namun sebenarnya ini sudah bisa kita panen, karena di dalamnya ini sudah pasti menjadi arang semua ya. Di dalamnya ini sudah menjadi arang. Dan perhatikan, jaga bara apinya agar tidak mengeluarkan api. Kalau dia mengeluarkan api nanti bisa-bisa menjadi abu, bukan menjadi arang. Alih-alih kita mencari membuat arang sekam, malah menjadi abu sekam ya. Meskipun abu sekam juga sangat bermanfaat sih bagi tanaman, namun itu akan melenceng dari target kita yang ingin mendapatkan arang sekam. Ini sekitar 1 harian saya melakukan pembakaran pembuatan arang sekam ini. Jadi tergantung dari banyak sedikitnya sekam yang kita mau buat menjadi arang sekam. Ini kondisi seperti ini tuh satu karung 1 kintal ya, karung ukuran 1 kintal segini. Jadi untuk mematikannya jangan lupa kita siram dengan air secukupnya. Sekiranya itu apinya sudah padam, baru kita bisa memanennya. Namun ya tentu saja kita diamkan dulu sesaat agar suhunya agak dingin. Tidak masih, kalau kondisi seperti ini kan masih panas, masih mengeluarkan asap, ini dia ya. Seperti ini. Selesai membuat arang sekam untuk campuran media tanam pohon anggur ya. Sebenarnya juga bisa digunakan untuk pohon lain juga selain pohon anggur, karena manfaat dari arang sekam sendiri sudah tentu pasti banyak ya, sangat baik untuk tanaman. Baiklah, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.